tumor otak secara umum ya, kalau kita lihat istilah tumor itu apa? Benjolan yang tidak normal, itu tumor. Adapun tumor otak adalah tumor yang berasal dari pertumbuhan sel yang tidak normal dari jaringan otak maupun jaringan di luar otak ya. Jadi benjolan yang tidak normal berasal dari jaringan otak atau di sekitar otak itu disebut dengan tumor otak. Adapun tumor otak itu bisa jinak dan juga bisa ganas. Dia bisa dari sel otaknya sendiri atau jika ada penyebaran dari tempat lain yang menyebar ke otak atau metastase ke otak. Jadi itu yang disebut dengan tumor otak. Jadi penyebab tumor otak secara pasti sampai saat ini belum diketahui. Yang bisa kita lakukan adalah menghindari faktor risiko terjadinya tumor otak. Jadi faktor risiko ini yang penting harus kita ketahui. Apa faktor risiko terjadinya tumor otak? Yang pertama yang penting adalah radiasi. Kalau di kalangan umum, masyarakat umum, maka radiasi apa yang banyak? Radiasi sinar HP, ya, radiasi dari handphone kita. Makanya dimohon untuk tidak memakai handphone lama-lama diletakkan di telinga. Ini tidak bagus, ya. Kalau pakai handphone lama ya pakai headset atau di speaker. Yang kedua adalah penyedap makanan, ya, tidak boleh kita terlalu banyak penyedap makanan. Ini juga harus dihindari. Yang ketiga faktor risiko yang juga muncul adalah riwayat keluarga. Misalnya ada keluarga yang menderita tumor otak, itu memang ada risiko, meskipun sebenarnya kecil, tidak terlalu besar. Usia juga berpengaruh, semakin tua tentu risiko terjadinya tumor otak juga semakin tinggi. Adapun gejala tumor otak, ya, gejala tumor otak ini memang tergantung dari di mana tumor itu ada, ya. Tapi secara umum gejalanya adalah nyeri kepala atau sakit kepala. Ini gejala yang sering kali terjadi pada tumor otak. Jadi kita tidak boleh meremehkan nyeri kepala, ya, apalagi nyeri kepalanya berulang, ya, tanpa ada penyebab lain dia tiba-tiba nyeri kepala dan biasanya di pagi hari. Kalau ada nyeri kepala lebih dari 1 bulan, ya, ini harus waspada. Segera periksakan ke dokter. Itu yang pertama, yang sering kali terlewat, ya. Yang kedua adalah mata kabur. Mata kabur ini juga harus diwaspadai. Jadi mata kabur bisa dua, kelainan refraksi atau kelainan pada saraf mata. Jadi yang sering dianggap kalau mata kabur itu ganti kacamata, gitu ya. Nah, ini harus diwaspadai. Kalau dia ganti kacamata harus curiga ada sesuatu di sarafnya, ya, sehingga harus segera periksa ke dokter atau dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan ada apa di dalam matanya. Yang ketiga kejang, kemudian mual muntah yang proyektil yang terus menerus, kelemahan anggota badan, jadi separuh ini lemes, ini harus hati-hati juga, ya, gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan, sempoyongan, kemudian gangguan konsentrasi. Ini juga hati-hati, ya. Gangguan konsentrasi kemudian suka lupa. Tiba-tiba kok suka lupa. Nah, ini harus diwaspadai juga, ya. Apalagi sampai yang berat adalah kehilangan kesadaran. Ini adalah beberapa gejala tumor otak yang harus diwaspadai. Pemeriksaan yang harus dilakukan untuk tumor otak itu yang pertama adalah pemeriksaan fisik, ya. Jadi kalau kita lihat dokter akan melakukan ini, dicek fisiknya, ya. Setelah di anamnesa ditanya, dicek apakah ada keluhan, ada gangguan, apakah ada kelemahan, ada kejang dan seterusnya. Yang kedua, pemeriksaan foto imaging, yaitu dengan dilakukan MRI kepala, magnetic resonance imaging, atau minimal CT scan kalau di daerah tidak ada MRI. Itu sudah cukup untuk mendiagnosa tumor otak, ya. Jadi sangat simpel sebenarnya. Begitu ada keluhan nyeri kepala yang terus berulang, ada keluhan mata kabur yang tidak sembuh-sembuh, mata kaburnya ganti kacamata, jangan segan-segan untuk segera difoto, ya, minimal CT scan atau yang bagus adalah dengan MRI kepala. Dengan ini sangat simpel sekali akan ketahuan apakah ada tumor atau tidak. Kemudian tentu pemeriksaan lain, ya, seperti patologi anatomi kalau sudah dilakukan tindakan dan seterusnya. Ini akan bisa mendiagnosis tumor otak secara pasti.
Sedangkan terapi tumor otak bagaimana? Ya, jadi secara umum terapinya ya tentu dicek. Pertama tadi diagnosis letaknya di mana. Kemudian secara umum terapinya adalah tentu diambil atau dioperasi. Jangan khawatir, jadi Bapak Ibu semuanya, bahwa dengan teknologi operasi ini sudah canggih, ya tidak perlu dibuka besar, tapi dibuka secukupnya saja. Yang disebut dengan teknik keyhole surgery atau teknik lubang kunci. Dengan teknik ini maka operasi bisa dilakukan lebih cepat, perdarahannya minimal, dan secara kosmetik lebih bagus dan lebih cepat pulang pasiennya. Ya, selain cepat operasinya juga lebih cepat pulang pasiennya. Dengan teknik keyhole ini bisa lewat alis mata kalau di depan, bisa lewat hidung, bisa di lubang kecil di sini atau di belakang tergantung letak tumornya. Dan ini memakai teknologi mikroskop. Dengan demikian maka diharapkan risikonya juga lebih rendah. Jadi tidak usah terlalu khawatir bila ada tumor otak apalagi dini diketahui, maka akan bisa lebih cepat ditangani dan akan hasilnya juga akan lebih baik. Yang kedua, setelah kita tahu hasilnya tumornya apa, biasanya perlu radiasi atau radioterapi, itu bisa macam-macam jenisnya. Dan yang ketiga bisa kemoterapi. Semuanya tergantung hasil PA-nya, patologi anatominya. Dan hasil PA itu didapat dari operasi. Yang tidak kalah penting dalam proses terapi otak setelah dilakukan tindakan tadi, tindakan operasi, kemudian mungkin radioterapi. Radioterapi ini juga ada yang stereotactic surgery, juga dilakukan rehabilitasi. Ya, rehabilitasi baik tergantung dari keluhannya yang muncul, bisa motoriknya, speednya maupun secara mental. Jadi yang penting adalah spirit untuk sembuh, itu penting sekali supaya bisa lebih baik. Tapi kalau dia sejak dini ketahuan kan lebih kecil, saya rasa itu proses angka kesembuhannya juga akan lebih